Selamat datang kembali viewer BRP Channel by Yuriskia di sini. Sebelum saya memulai review dari Samsung Galaxy M12 ini, saya mau kalian simak poin-poin yang mau saya tekankan soal HP ini. Coba deh kalian bayangin sebuah brand Samsung ngeluarin HP, sebuah smartphone dengan harga 1,9 juta mana yang udah dapat layar dengan refresh rate 90 Hz, kamera belakang 4 biji, chipset Exynos 850 dengan fabrikasi 8 nanometer, USB Type-C, dan baterai 5000 mAh. Dengan beberapa poin spesifikasi tadi, saya sih nggak paham lagi kalau ada yang masih minta lebih. So, ini dia Samsung Galaxy M12. Samsung Galaxy M12 ini dirilis di pertengahan tahun 2021 dan masih bisa dibilang HP keluaran baru pada saat ini. Berbeda dengan kebiasaan Samsung seperti yang sudah-sudah yang seperti kita tahu sendiri, Samsung itu kalau ngeluarin produk entry level itu spesifikasinya bener-bener seadanya aja. Ibaratnya tuh nggak ada spesifikasi yang bisa ditonjolkan. Namun untuk Samsung Galaxy M12 ini nampaknya Samsung udah tobat dan mulai menyematkan fitur-fitur yang bisa ditonjolkan atau di highlight pada lini smartphone entry level mereka, yang beberapa sudah saya sebutin di awal video tadi. Pertama-tama mari kita bahas dulu soal desain. Material yang digunakan Samsung Galaxy M12 ini jelas masih pakai polikarbonat ya, dengan back cover yang menurut orang-orang ini katanya coraknya ini mirip sama koper. Tapi setelah dilihat-lihat ya emang mirip koper sih, dan jujur saya sih agak kurang suka dengan corak back cover seperti gini. Tapi itu masalah selera aja, dan lagian nanti juga ujung-ujungnya pasti kalian pasangin casing juga kan. Lalu yang mau saya mention selanjutnya, HP ini tuh ternyata lumayan tebel, tapi itu sebagai kompensasi lah karena memang baterai yang ditanam di HP ini lumayan monster, yaitu sekitar 5000 mAh. Nah, untuk bagian depannya si Samsung Galaxy ini kayak entry level Samsung yang lain, nggak ada yang perlu dibahas lah di bagian depan ini. Lalu untuk slot SIM cardnya juga udah lengkap banget, bisa menampung 2 SIM card dan 1 micro SD. Dan nggak lupa HP ini juga udah dilengkapi sama fingerprint scanner yang posisinya ada di samping atau tepatnya di tombol power. Dan soal kecepatan bacanya juga nggak perlu ditanya, ini ngebut banget, dan jujur buat saya pribadi lebih suka fingerprint yang letaknya ada di samping dan secara fisik kayak gini daripada jenis yang built-in display karena menurut saya kurang reliable. Nah, selanjutnya di bagian layar ini nih yang bisa banget dijadiin bahan jualannya si Samsung. Karena setahu saya sampai saat ini nih, sampai saat video ini dibuat atau direkam, belum ada HP seharga 1 jutaan yang layarnya udah pakai refresh rate 90 Hz. Koreksi ya kalau saya salah. Meskipun panel yang digunakan masih sama seperti entry level Samsung lain, yaitu panel ILS beresolusi HD+. Dengan refresh rate-nya yang 90 Hz ini membuat motion di layar itu terlihat lebih smooth, jadi makin betah deh buat scrolling-scrolling di sosial media. Dan sebagai catatan, kalau pada saat pembelian layar HP ini belum dikasih pelindung anti gores sama Samsung, jadi saran aja pas beli HP ini kalian langsung aja beli tempered glass dan casingnya juga. Ngomongin soal spesifikasi, Samsung Galaxy M12 ini dapat jatah prosesor yang tergolong baru dari Samsung, yaitu Exynos 850 dengan fabrikasi 8 nanometer. Lalu ada GPU Mali G52. Untuk memori internalnya ada 2 varian yang bisa kalian pilih, yaitu RAM 3GB dengan internal 32 atau RAM 4GB dengan internalnya 64GB. Kebetulan yang saya review ini internalnya 64GB. Lalu untuk kamera belakangnya ini ada 4 kamera, di mana kamera utamanya beresolusi cukup besar yaitu 48 megapiksel. Lalu kamera yang kedua dengan lensa ultrawide 5 megapiksel. Lalu jenis lensa yang ketiga itu tipe makro beresolusi 2 megapiksel, dan yang terakhir lensa depth beresolusi 2 megapiksel. Sedangkan untuk kamera selfie-nya ini beresolusi 8 megapiksel. Dan untuk baterainya ini lumayan monster, yaitu berkapasitas 5000 mAh.
Kelar ngomongin spesifikasi, gimana nih sama performa dan pengalaman pemakaiannya? Nah, kalau ngomongin soal angka, saya coba tes HP ini menggunakan Antutu dan dapat skor di angka 141 ribuan. Udah lumayan lah untuk prosesor kelas entry level. Ditambah HP ini juga udah mengadopsi Android 11 dan One UI Core 3.1. Dan kalau buat jalanin aplikasi sosmed sih jangan ditanya, jelas lancar banget. Dan yang bikin lebih menyenangkan dalam scrolling sosmed itu ya tentu aja adalah refresh rate-nya yang mencapai 90 Hz ini. Membuat pengalaman scrolling di sosmed terasa lebih smooth, dan kalau mata kita udah terbiasa dengan layar yang refresh rate-nya 90 Hz ini, lalu balik lagi pakai layar dengan refresh rate 60 Hz, itu rasanya nggak nyaman, jadi berasa ada yang kurang. Buat gaming, HP ini hitungannya udah enak buat harga di bawah 2 juta. Buat main Mobile Legends, high frame rate nyala bisa ngangkat di atas 30-40 fps. Dan itu stabil, saya nggak nemuin penurunan frame rate yang gimana-gimana banget. Main PUBG settingan medium dapat fps stabil di 30-an. Cuma pas main PUBG Mobile ini gyroscope-nya itu nggak didukung. Seperti yang saya mention di awal, kalau kamera ini jadi salah satu yang bisa ditonjolkan dari Samsung Galaxy M12 ini, yaitu setup kameranya yang ada 4 dan resolusi kameranya itu juga gede, 48 megapiksel. Nah, anehnya pas kita ngambil foto itu kayak ada jeda yang lumayan terasa sampai hasil fotonya selesai diproses. Tapi secara mengejutkan hasil fotonya itu lebih bagus daripada yang ditampilin di viewfinder. Jadi saya nebak sih yang bikin jeda adalah proses pengolahan fotonya supaya bisa dipoles lagi sehingga hasilnya bagus kayak gini. Detailnya dapat meskipun gambarnya kurang tajam saat kita zoom. Tapi menurut saya hasilnya masih sedikit kurang vibrant meskipun dinyalain fitur HDR-nya. Dan pas low light pun hasilnya juga lumayan oke, dan noise-nya juga nggak begitu banyak. Dan untuk mode potretnya pun lumayan rapi meskipun terkadang masih ada yang miss. Tapi dengan harga segini kita patut berterima kasih lah sama Samsung mau ngasih lensa depth. Jarang-jarang loh. Dan untuk lensa makronya sih ya hasilnya ginilah, menurut saya sih cuma sekedar pelengkap aja. Sedangkan untuk hasil videonya kalian nilai sendiri aja ya. Hai guys, kembali lagi di channel aku. Hari ini aku Untuk kamera depannya juga menurut saya detailnya kurang dan ya kurang vibrant juga, dan ya paling nggak cukup lah buat video call ataupun zoom. Dan buat kualitas speakernya yang meskipun cuma mengandalkan satu speaker di bagian bawah, tapi percaya deh ini buat harga segini kualitas suaranya bagus. Memang dia suaranya nggak lantang walaupun volumenya udah dimentokin, tapi paling nggak speakernya ini suaranya jernih dan ada bassnya juga tipis-tipis. Bahkan kalau dibandingin sama Samsung A50 ini yang harganya dulu 3 jutaan, masih lebih bagus speaker dari Samsung Galaxy M12 ini. Buat kecepatan chargingnya ini standar fast charging masa kini yaitu mencapai 15 watt, dan dengan kapasitas baterainya yang terbilang jumbo yaitu 5000 mAh. Kalau cuma buat aktivitas sosmed dan juga sesekali main game, HP ini bisa banget bertahan seharian meskipun kita pakai settingan layar frame rate 90 Hz. Jadi bisa lah kalau misal HP ini dipakai buat ojek online, udah mantap banget pokoknya. Oke, jadi dengan semua kelebihan dan kekurangannya udah saya jabarin tadi, menurut saya kalau memang kalian lagi cari HP dengan budgetnya itu di bawah 2 juta sih, kalian tebas aja lah ini Samsung Galaxy M12. Kalau ditanya worth it apa enggak, ya worth it banget. Intinya sih kalau murah mah nggak usah kebanyakan minta ya. So mungkin sekian aja review saya tentang Samsung Galaxy M12 ini. Like kalau kalian suka video ini, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Saya Bayu Rizky pamit.